yang berpendapat B. Begitulah cara yang diajarkan para ulama salaf. Nah ternyata Al-Imam Marzuki dalam kitab Ma'rifatan Aqidatul Awamnya mengatakan hatta ra'a an-nabiyyu rabban. Nah sini menunjukkan bahwa beliau berpendapat Allah dan Nabi Muhammad bertemu, melihat dan berbicara. Tapi bagaimana? Wallahu a'lam. Kita tidak berpanjang lebar masuk ke dalam bab itu. Berkata Abu Dzar, sa'altu Rasulullah hal ra'aita rabbak? Qal nur an-narah, katanya. Abu Dzar bertanya sama Rasul, ya Rasul, apakah Anda bertemu dengan Allah melihat cahaya? Mana mungkin saya bisa melihatnya? Itu pendapat yang mengatakan tidak melihat. Dalam masalah melihat Allah, memang para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, sepakat tidak bisa melihatnya di dunia. Sepakat tidak ada perbedaan. Hatta Nabi Musa alaihi salam pernah minta apa? Melihat di Bukit Tursina, tidak bisa. Karena di dunia. Sementara Nabi masih khilaf. Karena Nabi Muhammad bukan di dunia. Nabi Muhammad waktu itu di Sidratul Muntaha. Nabi Musa waktu itu minta kepada Allah untuk bisa melihat. Sementara Nabi Muhammad diundang. Maka untuk menyamakan kejadian Nabi Musa dengan Nabi Muhammad berbeda. Yang pertama Nabi Muhammad tidak di dunia. Yang kedua Nabi Muhammad diundang, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya Nabi Musa di Bukit Tursina dengan kaumnya. Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha sendiri, hatta malaikat Jibril tidak ada. Nah ini posisinya berbeda. Yang kedua, saat di akhirat masuk surga, itu sepakat. Ahli sunnah wal jamaah meyakini kita semua bisa melihat Allah bertemu. Waladaina mazid. Waktu menafsirkan ayat itu, ada nikmat yang kami tambahkan kepada penduduk surga. Selain nikmat-nikmat surga, waladaina mazid. Waktu menafsirkan ayat itu, salah satu tambahan yang istimewa untuk penduduk surga bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kesepakatan. Innakum satarawna rabbakum. Kalian nanti dalam Bukhari Muslim, kalian nanti akan melihat Tuhan kalian. Di mana? Di akhirat. Jadi kalau di dunia sepakat tidak bisa, di akhirat sepakat ahli sunnah. Nah, di luar ahli sunnah ada juga yang berpendapat tidak bisa melihat. Wujuh yang dibacakan oleh imam tadi, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Itu juga salah satu dalil nanti di hari kiamat di surga kita bisa bertemu. Adapun masalah Nabi Muhammad SAW waktu Isra Mi'raj berselisih, terjadi perbedaan. Alhamdulillah di kitab Matan Aqidatul Awam ini kita diajarkan untuk menjadi dewasa di dalam menghadapi apa? Perbedaan. Silakan terjadi perbedaan itu hal yang biasa, yang penting Isra Mi'rajnya sepakat terjadi ahli sunnah begitu. Masalah terjadi perbedaan dengan ruh dan jasad nanti ada perbedaan. Apakah bertemu tidak bertemu itu terjadi perbedaan. Intinya pokok kejadiannya sepakat, perincian peristiwa itu khilaf. Ini akan kita menjadi apa? Tetap satu. Jangan disamakan hukum Isra Mi'raj percaya tidak percaya dengan ini melihat tidak melihat disamakan hukumnya. Nanti akhirnya jadi saling apa? Saling mengafirkan. Percuma percaya Isra Mi'raj tapi masih percaya kalau Nabi tidak ketemu atau Nabi ketemu. Nah, ini jadi tidak ada kalimat apa memberikan hukum kepada saudara kita. Kemudian masalah yang kedua, apakah peristiwa Isra dan Mi'raj secara ruh dan jasad? Karena tadi dikatakan pembahasan ini dibahas di dalam kitab Syed Muhammad Al-Maliki juga dibahas berkaitan dengan apakah dengan ruh dan jasad. Jumhur ulama Rasulullah SAW dengan ruh dan jasad berdasarkan dalilnya kalimat subhanalladzi asra bi abdihi, nah, dengan kalimat hamba. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Kalau sudah hamba berarti ruh dan jasad, kalimat hamba. Yang kedua dalilnya karena pengingkaran dari kaum Quraisy Mekah. Kalau Nabi dengan ruh saja mungkin nggak jadi terjadi pengingkaran. Misalkan jamaah di sini semalam tadi sholat isya bareng sama kita. Pas sholat subuh selesai, pas lagi ngopi ngomong, saya semalam umroh. Saya ke Mekah, alhamdulillah lancar semuanya. Kita bingung, ini orang semalam sholat isya bareng sama saya kok subuh-subuh cerita umroh.